morning guys, pagi-pagi semuanya. Nah, iya. Pagi ini kita tarik nafas dulu deh. Oke, seperti biasa sebelum beraktivitas kita berdoa dulu ya guys. Silahkan berdoa.
kita melewati tol Anggara kayak biasa. Semoga view-nya bagus ya, seperti biasa nggak pernah ngecek kayak apa, bagus. Rata miring-miring ya mohon dimaafkan. Kejaban lah ya, Manamek dan kawan-kawan. Ada kue pasar guys, onde-onde kayaknya enak tuh. Ada duit lagi. Coba bawa recehan, beli dulu tuh kue pasar tuh, enak banget kayaknya onde-onde ya, pagi-pagi. Jawa tuh namanya telepon guys, telepon isi gula merah, kalau digigit serot di mulut mantep gitu. Oke, pagi ini kita mau ngobrolin apa ya, PRJ aja kali ya, karena tiba-tiba bocil ngajakin ke PRJ. Cuman gue nggak mau ini sih ya, nggak mau capek, jadi mungkin nanti nyari hari libur. Di Jumat ini kan satu Suro tuh ya, satu Muharram, tahun baru Islam. Jumat, Sabtu, Minggu, ceritanya kan long weekend ya. Mudah-mudahan aja orang Jakarta banyak yang ke luar kota gitu, jalan-jalan atau gimana. Jadi PRJ agak sepi, harapannya begitu, mudah-mudahan. Tapi ya bisa jadi prediksi gue salah gitu ya, atau harapan gue salah, bisa jadi sebaliknya. Mumpung libur banyak yang ke sana gitu. Ini kan juga momennya barengan sama liburan sekolah ya kan. Niatnya nanti mau cobain transportasi umum ya, jadi naik motor mungkin nanti ke Park and Ride di antara TJ di Ragunan atau MRT gitu ya, karena kalau naik motor langsung ke lokasi males antrinya, di sananya itu kan pokoknya macet banget ya. Terus apa namanya, naik mobil juga lebih parah lagi ya kan. Makanya menurut gue sih opsi terbaik itu angkutan umum ya, sekalian lah gue nyobain angkutan umum Jakarta yang katanya sudah terintegrasi sana sini. Yang paling enak sih infonya dari Balai Kota ya, dari Balai Kota itu naik TJ itu cuma satu kali yang arah ke PRJ, Balai Kota ke Harmoni gitu kan, itu tarifnya 3.500 per kepala. Nah dari Ragunan kalau ke Balai Kota kayaknya harus nyambung feeder ya, beberapa kali. Tapi kalau misalnya apa namanya naik MRT ya cuma cukup sekali. Karena MRT kan lumayan kosnya udah mahal, dan sebenarnya juga sedikit lebih jauh dari rumah dibandingkan kalau kita langsung ke IJ di Ragunan.
Ya nanti gue coba cari referensi gitu ya, orang-orang yang udah pernah ke sana itu, yang dari daerah Ciganjur itu pada gimana gitu ya. Ya kalau misalnya pun ada sebenarnya ada beberapa shuttle ya harusnya ya ke PRJ itu dari beberapa titik di ibu kota, cuman ya notice sih dari mana aja, ntar juga sekalian dicari tahu. Nah ini dia MRT Fatmawati, kan jaraknya dari rumah ya sekitar 10 menitan sih sebenarnya. Cuman parkirannya dia kan nggak ada parkiran semua, parkiran kan ada enggak ya, ada kali ya yang bisa sampai malam gitu, karena rencananya itu Jumat itu kan MBX ya, MBX nya kayak family ya, itu gue cukup mengagumi mereka, jadi gue pengen nonton juga gitu kan. Lagu-lagu Jawa koplo, karena Jakarta kan ada yang ngumpulin lagu koplo ala-ala jetin gitu kan, jarang-jarang ya. Anak-anak sih pada nggak suka ya katanya, cuman karena tiap hari gue jejelin pas di mobil, gue nyetel dulu, mereka mau nggak mau hafal. Jadi kalau di mobil itu kita itu gantian gitu loh ya, maksudnya misalnya satu lagunya bapaknya, ntar satu lagu emaknya, ntar satu lagu ya kakak, satu lagunya dedek gitu ya, kan masing-masing punya genre dan selera musik yang berbeda ya. Kan kalau si kakak sama dede itu kan gen alpha, dia lebih suka yang sudah cepet gitu modelannya. Dan kalau si kakak tuh kadang-kadang nyetel lagu-lagu kalem akustikan gitu kan. Ya intinya gitu lah. Ya nanti gue coba nonton beberapa YouTube channel yang ngebahas PRJ gitu ya, jadi gimana nyampe PRJ, atau mungkin gue juga bikin kali ya video gue ke PRJ gitu, karena to be honest itu belum pernah, sama sekali belum pernah dari pertama kali gue ngejekin kaki di Jakarta di tahun 2001 ya, 23 tahun yang lalu ya, itu 22 tahun cok, 22 tahun ternyata gue udah merantau. Gue belum pernah gitu punya keinginan ke PRJ gitu, karena ngeliat lautan manusia kayak gitu tuh kayak udah males aja gitu. Apakah gue termasuk orang yang introvert gitu, membenci keramaian? Gak juga sih, tapi gak tahu, mager aja. Menurut gue tiketnya dengan apa yang gue dapet di sana tuh kayak gak worth it gitu. Cuman kan ini balik lagi ya, karena yang minta itu keluarga, atas nama keluarga, jadi niatnya ibadah. Jalan-jalan niat ibadah lagi ya kan. Nah kayaknya kan banyak makanan yang promo gitu ya, jadi mungkin nanti kita coba mulai keliling untuk cari promo gitu ya. Berarti kita harus bawa tas gede, aman nih, tas gue yang gede mau jibin lah. Terus seperti biasa, kalau bapak-bapak kayak gue mah paling dilihat apa sih, otomotif lah udah pasti, motor atau mobil ya kan. Ya wanti-wanti sih, gue hati-hati aja kalau sampai ke PRJ naksir motor ya kan. Nah, beresiko lah gitu ya, kita lihat aja nanti. Sekalian mau nyobain motor barunya Alvan Entry, mau mampir boothnya Alfa, barangkali ada gimmick atau promo apa gitu, kita gue info lah ke kalian semua. Tapi beneran deh, kalau kalian memang lagi pengen mencoba untuk pindah
pindah haluan gitu dari ICE ke Molis gitu. Which is kalian berarti peduli dengan lingkungan dan green environment gitu. Motor yang menurut gue feel-nya itu berasa kayak beneran motor gitu ya, nggak kayak sepeda gitu. Itu ya Alfa so far gitu. Udah berapa motor yang gue cobain gitu. Tapi ini sekali lagi subjektif ya, based on experience gue nyobain beberapa motor listrik, dan mungkin belum semuanya gitu. Barangkali ada motor lain yang belum gue coba, jadi ini disclaimer-nya gitu ya. Semua motor yang pernah gue coba itu yang paling, menurut gue paling feel mengemudinya itu berasa kayak motor biasa gitu ya, itu motornya Alfa gitu. Nah kalau motor lain yang pernah gue coba itu masih kayak deg-degan gitu, kalau ditanjakan suka nggak kuat, terus akselerasinya itu belum spontan, katanya gas tuh kayak ada delay gitu. Nah kalau ini tuh enggak, ngisi aja terus powernya gitu. Jadi menurut gue sih ya, kalau kalian memang mau explore gitu ya, mau coba untuk motor listrik, kalau di pameran gitu lu cobain deh motor Alfa. Gue yakin kalian bakalan jatuh cinta gitu. Nah ini bener-bener ya feel like ordinary bike gitu ya, gimana sih. Jadi langsung tangannya tuh kayak langsung bisa beradaptasi gitu. Motornya itu enak gitu, cepet-cepet gitu. Kayak gue yang kecicilan aja kayak ruwet gitu motornya. Oke, terus ada beberapa motor lain gitu ya yang pengen gue cari tahu informasinya lebih lanjut juga, karena gimana pun juga gue kan bike entusias gitu ya. Gue seneng aja gitu ngeliatin perkembangan teknologi permotoran. Kalau kesempatan sih pengen test ride beberapa motor. Perkara beli atau enggak kan itu urusan nanti. Nah, gue gak tau ya, kalian yang pernah ke PRJ bawa anak istri itu feel-nya gimana ya? Nyaman kan mereka, apa kid friendly gak sih? Karena gimana pun juga itu kan crowded ya, banyak orang gitu ya. Khawatir aja gitu kalau terpisah terus ada tindak kejahatan kayak copet misalnya gitu ya, jambret dan kawan-kawan itu gue yakin pasti ada ya resiko kayak gitu ya. Nah tipsnya nih, pro tips ya buat kalian yang biasa naik angkutan umum gimana ya. Gue jujur aja ya, dari dulu tahun 2000-an gitu ya di Jakarta, buset, gue itu terakhir naik kereta aja itu pas gue sekolah kali 2003, itu pun naiknya masih di atas gerbong gitu kan. Dan setelah lulus sekolah udah kemana-mana gue tuh naik motor gitu, nggak pernah ya, pernah sih mungkin sekali dua kali naik angkutan umum itu gitu. Tapi kayaknya sekarang tuh sistemnya udah beda gitu ya. Gue naik angkot aja juga bisa loh sekarang, karena kalau nggak salah tuh ngetep kartu kan ya pakai Jaklingko ya, atau bisa pakai e-money gitu kayak tol gitu. Gimana sih? Gue jujur aja gitu, belum pernah nyoba. Ya bukan sombong atau apa gitu, tapi memang tuntutan apa aktivitas gue itu mobile, yang kalau naik angkutan umum tuh gak efisien gitu. Jadi pas itu solusinya itu naik motor. Nah, gue tau sendiri kan, motor bisa kesana sini selap-selip kalau macet, terus secara konsumsi bahan bakar juga agak irit, artinya benefit to cost rasionya itu paling inilah ya, paling tinggi gitu kan. Nah even
mudik pulang kampung ya, pas gue masih belum punya mobil, gue motoran kan. Lu bayangin aja ya, Jakarta ke Trenggalek itu, Jakarta Jogja Trenggalek itu kan sekitar 800-an kilo ya, motoran gua gitu. Ya mungkin karena saking cintanya juga sama motor gitu ya, dan suka solo touring gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah, balik lagi ya, orang-orang itu memang punya ini masing-masing ya. Sekarang jam 8.56 ya, wah belum dibuka dong, terus karena udah dibuka 4 menit lagi. Pas kali lampu merah. Ntar ya guys, kita diem dulu ya, karena lampu merah ini kalau gue ngomong sendiri ntar kira gila. Jalan sekarang kan bukan hari kerja ya, mungkin orang-orang udah pada pulang aja. Kecuali kalau anak-anak sekolah mungkin kayaknya masih searah nih, karena agak lengang jadinya tidak boleh. BYD. Kita sudah berada di atas tali Pesanggerahan. Peradaban yang kita sudah hampir atau batas wilayah antara Jakarta Banten. Secara kondisi, kalau secara wilayah administrasi kita sudah melewati perbatasan Jaksel dengan Tangsel. Secara kelurahan kita sudah melewati Tulus dengan Bintaro. Dikit lagi sudah sampai di perempatan Depok. Veteran ya, Messi. Udah lampu merahnya belum nyala, disodok-sodok. Ya udah kalau gitu masuk lah. Nah, ya dan masih searah lah ya. Waktu ya masih 9 harusnya udah dong ya. Udah tuh, ke kiri aman. Masih awal-awal one way, jadi jalurnya masih dikuasain yang dari sana. Wajar sih. Yep. Udah mulai terbuka. Udah ngomong dulu.
Jakarta masih ramai ya ternyata. Mungkin tadi agak tersendat, ada kemacetan sedikit kali ya, karena ngantri di depan itu karena lampu traffic lightnya ternyata masih nyala kuning error gitu. Ini motor mobil aku Impact HT, bentukannya kok kayak aneh, ini kayaknya mobil mahal Porsche kali ya, garis-garis bodinya kayak macan. Saya jalan ke mana sih, bisa masuk ke bensin. Sudah memasuki sektor 1. Gue lebih prefer Alphard. Kenapa? Karena ya gila lah ya, banyak orang yang harus dibahagiakan gitu. Jadi kalau sedan kan maksimum 5 orang, kalau LPV kan bisa sampai 7-8. Jadi kalau pulang kampung itu bisa jalan-jalan kurang lebih. Beda kasus sih nanti kalau misalnya ternyata gue udah nggak pulang kampung lagi. Sekarang kan masih harus pulang kampung.
gue apa masih Jawa ini kan, orang Jawa itu kan nggak enakan gitu orang, prinsip hidupnya kan, filosofinya seperti itu ya. Kalau nyusahin orang tuh paling gak enak gitu ya. Makanya kita tuh selalu mikirin apakah yang tindakan yang kita lakukan itu bakalan ada impactnya buat orang lain atau tidak. Kalau misalnya ada, ya jangan sampai lah menyusahkan gitu. Yang tadi tuh saya mau bilang ya, menyusahkan ya, itu merebut sebagian kita jalan gitu kan. Jadi ya tahulah, memang warga Jakarta secuek itu ya, dia merasa bahwa tindakan itu biasa aja gitu, nggak ada yang aneh. Kok bisa ya? Nggak tahu apakah gue yang salah, maksudnya gue yang terlalu lebay atau gimana ya, tapi menurut prinsip gue gitu itu nggak cocok ya untuk hati nurani gitu. Gue nggak bisa kayak gitu, gitu sih. Kita sudah sampai sekitar Menteng lagi. Wah, mobil hijau guys, kejar lah. Nunggunya lama lagi 3 digit. Oke, sudah sampai di area kantor, tinggal putar balik. Ya, oke, kita tinggal muter aja lalu parkir. Oke guys, thank you ya yang udah stay tune bareng gue, dengerin ocehan gue dari awal sampai akhir video. Entah kalian muak atau gimana. Thank you. Izin gue stop ya videonya. Sampai di tujuan. Bisa goyang setengahnya angin. Mana dia? Oke. Kita coba cari spot untuk ngecas deh. Silakan masuk. Udah emang kosong ya. Wah, kayak full. Siang aja deh.
Kita coba nanti siang untuk ngecas ya guys. Nah, parkiran jadi sepi nih, nggak ada Petrosi. Biasanya parkiran tuh rame banget, langsung berasa nih lengang banget. Ya, thank you guys.